Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti pelajaran IPS hari ini, yaitu tentang saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial. Sebelum masuk ke pelajaran inti, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan saluran-saluran mobilitas sosial dan menjelaskan dampak negatif dan positif mobilitas sosial. Nah, bagaimana caranya agar mobilitas sosial itu terjadi? Nah, setiap orang dapat mewujudkan mobilitas sosial itu di lingkungan atau instansi tempat ia sedang berkarya. Contohnya adalah seorang guru dapat mewujudkan mobilitas sosial di lembaga pendidikan. Nah, contoh lainnya juga seperti seorang politikus dapat mewujudkan mobilitas sosial di partai politik. Nah, di sini berikut adalah contoh saluran-saluran mobilitas sosial, yaitu pertama melalui pendidikan. Nah, pendidikan ini sering digunakan untuk mengubah status sosial seseorang, dan pendidikan dianggap sebagai sosial elevator atau perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Nah, seperti kita ketahui bahwa pendidikan ini harus berjenjang, ya, dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, ini contoh lain dari saluran pendidikan, seperti contohnya adalah seorang anak dari keluarga miskin yang mengenyam pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Nah, setelah lulus, ia memiliki pengetahuan dagangnya dan menggunakan pengetahuannya itu untuk berusaha, dan kemudian ia berhasil menjadi pengusaha sukses. Nah, umumnya lulusannya inilah lulusan ekonomi. Dan contoh yang lain adalah seorang yang ingin bercita-cita menjadi dokter, maka dia harus melalui tahap-tahap pendidikan dari SD, SMP, SMA, kemudian masuk ke fakultas kedokteran, akhirnya menjadi seorang dokter. Nah, contoh yang lain adalah seorang guru. Nah, jadi melalui pendidikan seperti dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, di mana dia di perguruan tinggi itu masuk ke fakultas ilmu pendidikan dan menjadi seorang guru. Nah, itu adalah contoh-contoh dari saluran pendidikan. Nah, kita lanjutkan ke bagian 2, yaitu saluran-saluran mobilitas sosial. Yang kedua adalah organisasi politik. Nah, banyak contoh orang yang meniti karirnya di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Contohnya itu kita ambil di sini adalah presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, dia sampai dari kecil sampai ke menjadi presiden, dia itu masuk ke partai politik yang namanya PNI, Partai Nasional Indonesia. Nah, seorang anggota partai politik yang profesional dan punya dedikasi tinggi kemungkinan besar akan cepat mendapatkan status yang semakin tinggi dalam partinya sampai menjadi anggota Dewan Legislatif. Nah, umumnya di organisasi politik ini tujuannya itu adalah mencapai kekuasaan. Nah, ada juga mencapai tingkat menjadi anggota DPR. Nah, itu adalah yang ketiga, yaitu saluran-saluran mobilitas sosial, yaitu organisasi ekonomi. Nah, di sini suatu perusahaan ataupun jasa umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi seperti koperasi dan badan usaha atau perusahaan. Jadi begini, intinya adalah bila kita meniti karir di perusahaan, nah di situ juga ada namanya mobilitas vertikal ke atas. Jadi karyawan tetap, kemudian menjadi manajer, akhirnya menjadi pimpinan perusahaan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari saluran dari organisasi ekonomi.
Nah, saluran mobilitas sosial yang keempat yaitu organisasi profesi. Nah, contoh profesi yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal yaitu pertama adalah PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang kedua itu adalah IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Yang ketiga adalah HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, bagi para guru, dokter serta pengusaha yang ingin menaikkan status sosial seseorang, maka mereka sebaiknya ini masuk ke organisasi PGRI itu untuk guru, kemudian dokter yaitu IDI, serta pengusaha muda Indonesia ya sebaiknya masuk ke HIPMI. Nah, tadi kalian telah mengetahui tentang saluran-saluran mobilitas sosial itu ada 4, yaitu pendidikan, kemudian organisasi politik, yang ketiga organisasi ekonomi, dan yang keempat organisasi profesi. Nah, di sini dampak mobilitas sosial itu juga ada yang positif, ada yang negatif. Nah, sekarang yang positif dulu ya. Yang positif itu pertama itu mendorong seseorang untuk lebih maju. Nah, kesempatan untuk pindah strata menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Nah, contoh ya. Contohnya adalah pada masa penjajahan banyak rakyat kecil yang tidak memiliki cita-cita menjadi camat, bupati, atau gubernur, apalagi presiden. Nah, hal itu karena tidak ada kesempatan untuk itu. Tapi sekarang banyak rakyat kecil ini berhasil menjadi pemimpin di berbagai bidang. Ya, tidak hanya camat, bupati, gubernur, tapi sekarang bisa menjadi presiden. Nah, dampak positif yang bagian B itu mempercepat tingkat perubahan sosial. Nah, ini mobilitas sosial lebih mempercepat perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya contohnya ini, contoh Indonesia dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Nah, cerdik-cerdik ya semakin banyak akan mempengaruhi masyarakat di sekitarnya, dan ini akan mendorong terjadinya perubahan sosial. Nah, itu adalah 2 contoh dampak positif dari mobilitas sosial. Nah, dampak positif yang ketiga dari mobilitas sosial yaitu meningkatkan integrasi sosial. Nah, contohnya ini, seorang akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh sekelompok orang dengan status sosial yang baru sehingga tercipta integrasi sosial. Nah, maksudnya dari integrasi sosial itu adalah penyatuan sosial. Jadi penyatuan apa? Yaitu penyatuan nilai-nilai, norma-norma, serta gaya hidup pada kelompok yang sesuai dengan status sosial yang baru tersebut. Nah, itu dari dampak positif dari mobilitas sosial. Nah, yang kedua itu dampak negatif mobilitas sosial. Yang pertama itu adalah dampak positif. Nah, sekarang itu dampak negatif mobilitas sosial. Nah, apa dampak negatifnya? Yang pertama itu terjadinya konflik. Nah, kenapa bisa terjadi konflik? Nah, mobilitas sosial itu merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. Nah, biasanya dalam persaingan untuk mencapai posisi sosial yang tinggi terjadi namanya persaingan dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya konflik. Nah, di sini dalam hal ini sangat wajar akan timbul persaingan, bahkan bisa memunculkan konflik. Nah, dampak negatif yang kedua atau B yaitu gangguan psikologis. Ini banyak orang yang setelah kehilangan jabatan atau kedudukannya menjadi mudah gelisah dan frustasi. Nah, individu yang mengalami seperti ini termasuk yang mengalami gangguan psikologis. Nah, gangguan psikologis itu bermacam-macam. Pertama itu dari galau. Contohnya nih, dari galau. Kalau galau yang terlalu lama akan menjadi stres. Stres yang terlalu lama akan menjadi depresi. Nah, depresi yang terlalu lama akan menimbulkan goncangan jiwa atau gangguan jiwa. Nah, itu saja yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.